Halo guys, selamat datang dan selamat bergabung di IR Talk, podcastnya anak HI. Podcast ini dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Nasional. Perkenalkan, nama saya James Baron, saya host IR Talk kali ini. Episode kali ini bakal ngomongin suatu peristiwa yang terjadi dekat dari Indonesia nih. Peristiwa ini mungkin gak semua orang tahu, tapi gak memungkinkan juga banyak orang yang tahu. Peristiwa ini kita tahu dari negaranya, yaitu Thailand. Kita bakal ngomongin nih dengan narasumber kita. Mungkin bagi kalian belum pada kenal, yaitu Pak Hendra Mauyana Saragih, dosen hubungan internasional di Universitas Nasional. Pak Hendra memiliki fokus kajian itu studi keamanan di kawasan ASEAN. Pak Hendra, apa kabar Pak? Kabar baik, James. Oke. Oke. Pak, kita hari ini bakal ngomongin perjuangan demonstrasi dan demokrasi di Thailand. Yang kita lihat nih Pak, banyak teman-teman yang belum ngerti atau belum paham tentang situasi atau atmosfer politik di Thailand itu seperti apa. Mungkin Bapak bisa elaborate, bisa kasih gambaran latar belakang situasi politik negara Thailand itu seperti apa sih Pak? Mungkin Bapak bisa kasih gambaran besarnya situasi politik monarki di Thailand itu seperti apa, strukturnya seperti apa. Oh iya, terima kasih sudah mengundang saya pada sore hari ini tentang situasi dan kondisi demonstrasi dan demokrasi di Thailand. Sesungguhnya yang harus kita garis bawahi, ketika ada demonstrasi berarti demokrasi tetap hidup. Demokrasi tetap menjadi acuan utama dalam sebuah negara dan bangsa. Dan itu bagus, no matter what, apakah isunya itu sangat sensitif atau tidak, sepanjang ada demonstrasi yang dilakukan oleh baik itu mahasiswa, kelompok kepentingan, ataupun siapapun juga, maka demokrasi hidup di negara tersebut. Jadi tidak heran kita kalau di Thailand atau di belahan dunia manapun juga ketika ada demonstrasi, go ahead, silahkan saja. Nah, untuk Thailand kasusnya, lagi-lagi saya harus katakan Thailand adalah negara yang dinamika politiknya, dinamika demonstrasinya, dinamika demokrasinya itu sangat-sangat tajam dan pelik. Dan itu membuat Thailand justru tidak jatuh, malah bangkit, malah bagus karena hidup begitu loh. Konstitusinya hidup, demokrasinya hidup, demonstrasinya hidup, aktivisnya hidup, dan saya tidak tahu persis, yang jelas semuanya hidup. Dan itu menjadikan Thailand negara yang kuat gitulah itu. Bahwasanya Thailand hari ini belakangan ini dirundung demonstrasi yang bertubi-tubi, itu sebuah kewajaran pertanda negara Thailand sedang menghidupkan nilai demokrasi dan ingin menuntut lebih dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintahannya dan kerajaannya. That's my point. Jadi jangan menyangka bahwasanya itu problem besar buat Thailand. Justru Thailand sekarang lagi tumbuh dan berkembang untuk menjadi negara besar di kawasan Asia Tenggara. Itu James. Ya, I think it's a great point ya. Ada pandangan yang berbeda malah di sini dan membawa kita ke perspektif kalau emang demonstrasi itu merupakan salah satu contoh bahwa demokrasi itu berjalan dengan baik. Tapi Pak, pernyataan besarnya nih Pak, kenapa demonstrasi di Thailand itu terjadi? Apa sih awal mulanya demonstrasi yang besar yang terjadi di Thailand yang dipartisipasikan oleh ratusan ribu orang ini terjadi? Itu kenapa? Iya, ratusan ribu peserta demonstrasi itu yang dilakukan oleh para, katakan saja, aktivis, pejuang, anak-anak muda, mahasiswa Thailand. All over Thailand itu semuanya tahu betul bahwasanya ada sebuah gerakan, ada movement gerakan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa. Pandangan mahasiswa itu lurus-lurus aja. Tidak ada kepentingan untuk menjadi penguasa. Justru sedang memberikan semangat suntikan keras kepada penguasa. Kalau you tidak benar, kalau you tidak sukses, kalau you tidak bagus, so mundur aja karena negara ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang handal. Nah, it gonna be
student university dari Thailand itu melihat bahwasanya ini ada something wrong nih. Karena memang 2014 ini Prayut Ocha ini kan bisa meraih kemenangan lebih karena junta militer, kekuatan militernya. Dari 2014 ke 2019 dia memegang tampuk kekuasaan. Ketika 2019 diadakan pemilihan tapi sudah disetting, itu yang dipandang oleh student university problem. Itu yang pertama. Yang kedua, beda loh ya ketika rajanya adalah Adeliajet ketimbang Rama ke-10 ini. Rama ke-10 ini dipandang materialistis, terus suka quote unquote bermain perempuan itu, padahal dan raja juga berpolitik akhirnya. Dia mengambil sebagian peran daripada katakan saja tentara nasionalnya atau polisnya untuk dijadikan kekuatan dia. Padahal raja ini adalah tempat perpulangan seluruh masalah yang ada di Thailand. Itu mungkin yang belum dirasakan penuh oleh raja ini. Padahal raja di sana adalah orang yang paling dihormati dan bahkan ada undang-undang yang tidak boleh menghina keluarga kerajaan. Sekarang bagaimana? Lebih daripada itu, yang dituntut mundur adalah prime ministernya, terus rajanya juga, dan pemerintahannya juga, ataupun sistem daripada pemerintahan atau kerajaan ini pengen diganti yang dari monarki konstitusional ia menjadi republik begitu. Dan itu yang sedang dipertahankan oleh dua kubu. Satu kubu pemerintah yang dipegang oleh prime ministernya, satu kubu student gitu loh. Jadi itu, dan berat sekali karena ini adalah kerajaan yang paling settle di dunia ya. Yang paling settle setidaknya di Asia Tenggara. Setelah Malaysia, terus Thailand atau Thailand Malaysia, ini kerajaan yang paling settle dan paling berkuasa dan paling kaya gitu, James. Oke, secara kesimpulan jadi seluruh tuntutannya itu terjadi berarti dari akumulasi yang sudah terjadi bertahun-tahun ya Pak, terutama dari tahun 2014 bahkan sampai sekarang ya. Jadi karena akumulasi itulah numpuk dan akhirnya demonstrasi ini akhirnya pecah dan meluapkan aspirasi masyarakat di sana ya. By the way Pak, kita juga ngelihat nih kalau di media tuh salah satu alasan dorongan demonstrasi itu sebenarnya akibat dari pembubaran partai progresif di Thailand yang namanya Future Forward Party. Ini nih, membubarkan parti itu tuh nggak tepat dalam dunia demokrasi, dalam sistem demokrasi gitu. Sometimes dia minta monarki ini diselesaikan, end up saja kita ganti kepada republik. Tetapi ketika Prime Minister itu membumi hanguskan yang namanya Future Forward Party, nah itu kan menjadi problem dalam dunia demokrasi, dan itu me myself melihat itu nggak pas gitu loh. Biarkan saja ada student university yang berdemonstrasi, ada partai yang pengen develop, silahkan saja. Toh pasar ini yang menentukan dibeli atau tidak kan adalah society, masyarakatnya. Nah, tergantung kuat-kuatan bagaimana nih menjual parti ini, menjual program pemerintah ini, apakah masih diterima atau tidak gitu loh. Dulu ada juga tuh tahun 2010-an sampai 2015, sebelum 2014 itu kaos kuning, kaos merah segala macam. Nah sekarang nih kaos apa ini? Kaos putih rata-rata tuh. Karena mereka mengatakan kalau di kita istilahkan golput ya, tapi tidak, mereka tuh ingin mengatakan bahwa kita harus ganti, kita harus selesaikan ini negara. Negara ini sedang dirundung duka, demokrasi tidak hidup. Itu. Ya, bagi yang dengar juga satu disclaimer nih, FFP atau yang dikenal sebagai Future Forward Party itu dibubarkan dengan keputusan pengadilan di Thailand bahwa mereka menggunakan dana yang tidak diperbolehkan dengan tanda kutip ya. Walaupun sudah ada klarifikasi dari ketua partai FFP tersebut, hal itu tidak digubris dan partai tersebut tetap dibubarkan. Dan inilah kenapa terjadi demonstrasi. Salah satu alasannya itu karena pembubaran FFP juga yang akhirnya menyulut aspirasi masyarakat di sana.
Mungkin Pak kita bawa sedikit nih ke internasionalnya nih. Kita kan mengingat nih bahwa demonstrasi yang terjadi yang berhubungan dengan demokrasi itu pasti selalu mengingat peristiwa-peristiwa seperti Arab Spring atau yang paling recent nih Hong Kong. Pergerakan-pergerakan di negara tersebut yang demonstrasinya besar, eh, ada nih pandangan-pandangan perspektif yang konon tanda kutip adanya campur tangan aktor eksternal, seperti dari pendanaan lah atau juga respon internasional. Menurut Bapak nih Pak, apakah demonstrasi di Thailand itu merupakan salah satu contoh juga campur tangan yang dilakukan oleh aktor eksternal di sana? Kasihan gitu loh. Kalau demonstrasi mereka ini, katakan saja student university ini lagi berdemonstrasi, lagi menyuarakan pendapatnya, tiba-tiba some of people, some of thinkers, some of analyze, thinker atau observer mengatakan mengapa mereka bisa eksis terus berlama-lama berdemonstrasi. Boleh jadi ada bantuan asing. Sayang perjuangan mereka itu di dikasih label begitu. Karena memang apalah kekuatan anak-anak muda yang small people ini harus bisa berconnecting dengan people yang di mana-mana. Ada mungkin katanya dari Kambodia, kan dia. Tapi kan sayang betul kalau kita labeli kegiatan ini. Apakah Hong Kong begitu? Apakah Thailand begitu? Yang ada kemungkinan itu di mana gitu loh. Tapi whatever, silahkan saja. I do assume mereka betul-betul holy, kudus gitu loh. They don't need any aid come up from foreign gitu loh. Yap, berarti demonstrasi yang terjadi saat ini, terutama di Thailand itu merupakan aspirasi anak-anak muda di Thailand ya, berarti itu orisinil dan juga nyata kalau itu aspirasi mereka. Iya, I hope. Kalau enggak, ini loh, mencederai, melukai nilai-nilai perjuangan mereka. I'm so sorry loh, James, kalau I nggak mau mengatakan mereka dibantu oleh asing. Sayang sekali. Ya, I totally agree. Dan ngomongin tentang kronologinya di sana, kita melihat Pak dari beberapa artikel dan berita kalau di sana tuh banyak demonstran dan juga anggota-anggota dari oposisi yang ditahan atau tanda kutip itu diculik ya. Ini kan sebenarnya pernah terjadi juga di Indonesia, tapi terjadinya dulu zaman opresif ya, atau zaman Orde Baru lah dulu ya. Akan tetapi saat ini ada nggak sih Pak respon internasional untuk stop perlakuan Thailand terhadap hal-hal tersebut? Dunia internasional pasti tahu bahwasanya ada social movement yang datang dari university, yang datang dari student university. Tetapi tidak bisa dengan serta-merta dunia internasional mengatakan, "Hai Prime Minister, hai Raja, come on, release please, lepaskan saja itu student yang nyuculik segala macam." Itu membuat Thailand tambah gerah gitu loh. Dan jangan takut dengan ditangkap, dengan direpresifkan, dengan dikandangin, dengan dimasukkan penjara. Itu sebuah sebuah nilai perjuangan yang harus dipahami dari awal bahwasanya that's adalah konsekuensi logis dari sebuah perjuangan. Kalau hanya karena diborgol takut, selesai perjuangan itu. Jadi for me tidak ada masalah juga ketika pemerintah penguasa harus begitu meskipun tidak tepat ya. Karena itu sebuah perjuangan, James. Jangan dipikir kalau itu tidak ada, nggak sedap tuh bumbu, nggak sedap tuh masakan demokrasinya gitu loh. That's my point actually. Ngomongin tentang ASEAN nih Pak, dari efek demonstrasi ini pengaruh terhadap negara-negara sekitar itu gimana sih? Terutama terhadap stabilitas politik di kawasan ASEAN itu sendiri ya. So far belum terlihat, James. Karena tidak ada tuh yang namanya intervensi politik bahkan kepada one of the state ya, salah satu negara anggota, one of the member of ASEAN member ini
untuk harus mengkritik ataupun intervensi tidak boleh, karena memang itu sudah sebuah ketentuan daripada piagam ASEAN. Nah, mengutuk juga nggak boleh, mengkritisi tidak boleh, karena apa? Itu adalah domestik politik mereka, gitu ya. Yang suka tidak suka mereka juga akan malu dengan kondisi ini. No need to intervene, they will merasa nggak enak dengan negara tetangga, dengan Indonesia, dengan Malaysia, karena apa? Mereka lagi adem-adem, tidak ada bermasalah. Masa ini harus terblow up, dan politik ASEAN tidak terganggu dengan kondisi. Mungkin yang agak terganggu tourism kali ya, tourism. Tarik sedikit ke belakang, Pak. Kenapa sih ASEAN nggak boleh intervene terhadap domestic policy negara-negara ASEAN? Kenapa? Apa yang bikin ASEAN tuh nggak boleh ikut campur? Bisa tolong dijelaskan nggak, Pak? Ya itulah yang namanya sovereignty, kedaulatan sebuah bangsa. Otoritasnya ada di kami, gitu kan ya. Soal kami salah, kami akan betulkan. Tetapi sovereignty, terus kedaulatan itu menjadi barang mahal bagi setiap negara bangsa, utamanya di Asia Tenggara. Nah, jangan macam-macam soal itu, dan itu disepakati oleh the founding of ASEAN. Jadi bukan maunya Indonesia wala Thailand, tapi all over ASEAN member setuju soal yang sensitif ini jangan ikutan, and they so agree with that. Itu memang sudah asas dari awal ya. Karena memang mengapa juga harus ikutan, kecuali kalau disaster mereka bisa bergabung deh. Kalau disaster, kalau bencana mereka tuh mau tuh. Kalau counter terorisme mereka mau bersama. Tapi domestic politik stop. Jangan cawe-cawe kata mereka. Dan itu juga dilakukan oleh Malaysia ataupun Indonesia, not only Thai, gitu. Oke. Pak, menurut Bapak, let's say nih, jikalau terjadi ada nih intervensi, sikap Thailand bakal respon seperti apa sih dari pemerintahan Thailand? Karena seperti yang Bapak jelasin tadi, kalau ASEAN sendiri memiliki prinsip non-intervention. Kita nggak boleh ikut campur, kita nggak boleh intervensi negara lain. What will happen? Apa yang bakal terjadi kalau hal-hal intervensi itu ditetapkan ke Thailand itu sendiri? Pastikan bahwasanya tidak akan pernah keluar policy daripada ASEAN untuk mengintervensi apa yang terjadi, apa yang berlaku di Thailand. Itu bisa pastikan, tidak akan pernah. It will be never ever. Nah, itu yang pertama. Tetapi kalau disaster katanya, oke, counter terrorism we gonna do together. Tapi kalau domestik politik nanti dahulu, tidak akan pernah itu bisa terjadi. Berarti kita sedang merusak ASEAN itu sendiri menurut para pemimpin ASEAN. Dulu pernah tuh waktu Perdana Menteri Thailand Thaksin Sinawat yang pada bulan suci Ramadan membunuhi 1.000 orang lebih di Patani Selatan Muslim, itu seluruh negara ASEAN termasuk Indonesia mengutuk karena apa? Killing the people, gitu kan ya. Siapapun juga mau Singapura mau satu ASEAN tuh mengutuk peristiwa itu karena tidak tepat. Kalau ethnic cleansing itu dunia manapun juga tidak akan pernah setuju. Nah, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Nah, itu yang terjadi. Yes, boleh jadi itu politik domestik, tetapi kan apakah memang harus killing the people? Kan tidak, itu kan rakyat mereka juga, gitu kan ya. Sama aja. Nah, siapapun pasti akan marah. Tapi hanya sampai mengutuk aja. Tapi untuk memarahi ataupun menghancurkan nggak bisa, gitulah. Itu James. Pak, sedikit tentang prediksi Bapak terhadap hasil dari demonstrasi yang terjadi ini. Menurut Bapak, anak-anak muda ini bisa nggak sih change the constitution, ganti atau berhasil nantinya untuk masukin tuntutan-tuntutan mereka?
I love Thailand Kingdom. Me myself, I love Thailand Kingdom lot. I went to Bangkok more than 3 or 4 gitu kan ya. And I love the art of the Thailand Kingdom. Terus ini mang the settled kingdom in Asia Tenggara, in Southeast Asia. Itu. Tetapi memang haruslah kerajaan Thailand ini membenahi diri mereka gitu kan ya. Betul, mereka adalah turunan kerajaan, oke, tidak ada masalah. Nah, ketika ada monarki konstitusional, oke juga. I allow to the government to do their best gitu ya. Mereka mengerjakan hal-hal yang terbaik buat rakyat mereka gitu. Bahwasanya nanti end up-nya I mau raja tetap eksis. This my willingness. Raja of course still exist, mm, dan tentu harus merubah perilaku dan sikap tindakan as the king. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sulit untuk meminta Prayut agar mundur. Nah, agar supaya Prayut tetap mundur, terus kekuatan mahasiswa di Thailand harus lebih banyak dan suaranya bisa lebih mendunia yang berefek terhadap ekonomi mereka, politik mereka. Baru deh ketika ekonomi politik itu terjadi stagnan, maka boleh jadi Prayut bisa mundur. Disitulah titik kemenangan mahasiswa. Saya merasa kalau dia stop dia hari ini, maka nggak menang tuh mahasiswanya. Terus aja himpun kekuatan. Jadi moral force-nya, kekuatan moral ya, bukan kekuatan military force, bukan, tapi kekuatan moral yang dihimpun. Banyak loh pemuda Thailand, banyak loh student University Thailand yang smart enough, yang bisa memberikan masukan kepada negara itu. Ya Pak, bisa nggak sih Pak kontekstualin di Thailand itu situasi atau atmosfer di sana terhadap kehadiran atau presence of militernya? Kenapa kita di sini punya konotasi kalau militer di Thailand itu lebih kuat daripada pemerintahannya atau bahkan rakyatnya sendiri? Iya, karena dari 2014 sampai 2020 ini pemerintahannya junta militer, ya, Junta tuh apa tuh? mengedepankan kekuatan militer gitu loh. Jadi merebut kekuasaan itu dengan kekuatan militer dan menjalankan pemerintahan dengan gaya-gaya militer. Itu yang menyebabkan student university agak gerah gitu loh melihatnya. Beda dengan kita yang sipil sekali, yang betul-betul kendali oleh sipil. Kalau di Thailand tidak. Dari 2014 sampai hari ini kendali oleh militer dan prime ministernya juga militer gitu loh. Dan menang pemilu yang kedua ini dengan kekuatan militer juga gitu. Rajanya juga doyan militer, sama akhirnya. Maka looks like itu memang pemerintah, bukan looks like, memang benar pemerintahannya junta militer. Itu James. Berarti emang iya ya Pak, dari Thailand sendiri banyak yang harus sebenarnya dibenahi, introspeksi diri lah ya. Karena emang itu emang kemauan kita semua lah ya. Kalau Thailand sendiri emang budayanya itu yang terkenal seperti eh, monarki, bahkan emang monarki, dan itu udah suatu budaya dari sana ya, ada kerajaan dan salah satu tourism di sana malah emang dari dulu seperti itu. Dan Ya monarki konstitusional, jadi kepala negaranya adalah raja dan kepala pemerintahnya adalah prime minister. Jadi raja tidak akan pernah dipilih, tapi dia diangkat atau mengangkat diri atau terjadi pergolakan politik antar mereka. Nah, itu intern mereka. Tapi yang namanya pemerintahan, kepala pemerintahan itu prime minister. Jadi memang mereka di sana gitu loh, kuat. And kita udah bahas semua nih. Mungkin Pak Hendra ada yang mau ditambahin Pak? Mungkin ada sedikit kata-kata penutup untuk pendengar kita nih yang kebetulan banyak nih mahasiswa baru Pak. Ya, Closing statement. demokrasi is part, demonstrasi is demonstration is part of democracy. Itu dulu landasan utama.
berdemonstrasi adalah part of, bahagian daripada demokrasi itu sendiri. Jangan dimarahi, jangan dibenci. Nah, terus Thailand itu sudah biasa menghadapi dinamika demonstrasi baik dari rakyatnya, baik dari student university, dan mereka akan keluar dengan cepat. Itu. Terus yang ketiga, eh, kalau ingin mencontoh kekuatan, kalau ingin mencontoh ya, kalau ingin mencontoh bagaimana negara itu dijalankan dengan militeristik, yes, tapi sukses ya, itu Thailand, junta militer. Even I don't hope that. Itu James. Oke guys, mungkin itu aja teman-teman yang sudah dengar. Thank you sudah menyempatkan waktunya. Thank you juga nih buat Pak Hendra yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita hari ini. Nice to meet you. Thank you Pak. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow social media Himahi di @himahi_unas karena di sana kita bakal update untuk podcast-podcast selanjutnya dan juga berbagai informasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Thank Hendra. you. Thank you everyone. Bye-bye.